Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman, selamat bermalam minggu di hari yang cukup dingin. Karena itu saya pakai jaket di hari ini, ditambah lagi kipas angin lagi on. Hari ini kita kedatangan teman baru. Ada kawan yang ingin cerita sama kita hari ini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang my bro Mail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Dul. Terima kasih juga Mail udah datang dan menyempatkan diri berhadir di podcast ala-ala kita ini. Ecek-ecekan ini Mail ya. Mantap Bang. Mantap, apanya yang mantap? Mantap lah Bang Imang. Dari yang sesederhana ini tapi bisa membuat inspirasinya lebih wow gitulah. Wow, lebih wow ya. Apa kabar Mail di malam hari yang sangat dingin ini? Dingin ya di luar ya. Iya Bang, dingin apalagi kondisinya lagi malming ya Bang kan. Jadi malam minggu tambah dingin dong. Iya dingin lah Bang. Mail jomblo. Ya pasti lah Bang. Makanya tambah dingin ini, tambah dingin ya. Dingin di luar dengan dinginnya hati bertambah parah ini. Nah, tapi katanya ada hal yang mau kita ceritain nih Mail. Mau cerita apa sih sebenarnya hari ini? Ada yang mau diceritain katanya? Ya mengenai gimana di kampus ya Bang. Emang paling itu? nanti keadaan-keadaan di mana daring gitu kan, kesedihan atau kesenangan gitu aja. Jadi sekarang kalian tuh masih di kampus, masih ngampus tapi daring gitu ya? Iya Bang. Tuh kondisinya antara gimana ya Bang? Kita melakukan daring tapi dalam kondisi bisa ke kampus jadi. Kalian daring, iya. Tapi masih bisa ke kampus. Ya, ceritanya gimana tuh? Kok lucu ya? Kalau daring ya daring, kampus ya kampus. Nah iya Bang. Jadi ceritanya kita dalam keadaan tidak boleh dalam keramaian. Padahal di kampus itu tidak ada larangan untuk dalam kerumunan gitu. Jadi tidak tahu di mananya yang mau dilarang gitu Bang. Jadi acuh tak acuh lah Bang jadinya. Pembelajarannya yang daring, tapi pelayanan kampus tetap buka kayak gitu. Iya Bang. Kalau Cipitas masih terbuka Bang. Dan kelihatannya memang hampir semua kampus kayak gitu sih. Iya sih Bang. Ya sebagai aspirasi gitu, seolah tidak seperti yang dulu lagi. Tahu gimana yang dirasain ya Bang. Ya kan karena masalah pandemi juga kan. Iya Bang, makanya. Nah, gimana ya Bang? Dalam pandemi ini antara iya atau enggaknya, terima atau enggaknya ya Bang, udah gitu kondisinya. Karena memang sekarang juga gitu kan Mail, kita nggak bisa bohong juga kalau banyak mahasiswa sekarang yang merasa terbebani dengan daring. Sebahagian mahasiswa ya. Ya Bang. Dan memang juga masalah pandemi ini belum tahu kapan selesainya. Kita belum tahu kapan kelarnya ini pandemi. Jadi ya waspada tetap harus dong pastinya. Ya, pastilah Bang. Kalau bisa sih secepatnya aja gitu kan. Apanya yang secepatnya Mail? Secepatnya apanya berlalu gitu. Berlalunya ya, semua orang juga berharap ya kalau pandemi ini berlalu ataupun selesai secepat mungkin. Tapi ya siapa yang tahu juga. Kita nggak tahu bagaimana kondisinya yang sebenarnya kan ya. Apalagi di Padang Sidimpuan nih kita nggak tahu ceritanya pandemi itu seperti apa. Tahu nggak kapan atau bagaimana cerita terakhir masalah pandemi di Padang Sidimpuan? Kalau kemarin dari semester 2 ya Bang kan itu mulai pandemi. Itu dari kami waktu saya asrama kan di Yayan itu mengatakan asrama ataupun mahat Al-Zamiyah. Jadi di sana itu saat 2 bulan kedua dalam semester 2 diadain. Disitulah kami dipulangkan untuk mengadakan kuliah di rumah aja. Nah setelah itu yang agak ada ya Bang kayak sosialisasi bagaimana pembelajaran itu. Jadi kami acuh tak acuh, ikut enggak ikut, harus mengikuti hal-hal yang apa yang pihak pembelajar kasih kepada kami. Jadi yang pihak kampus tentukan kayak gitu. Iya. Jadi kami yang belajar seolah ini ngerti atau enggak, atau mau bagus atau enggak. Jadi acuh tak acuh Bang menjadinya. Jadi menurut kamu gimana sih masalah pembelajaran daring ini? Kalau menurut aku sih Bang, gimana ya Bang? Mulai dari SD, baru ini saya ngerasain gimana caranya menetralisasikan gimana pembelajaran dosen itu kepada kita. Padahal apa yang kita inginkan itu tidak mungkin sampai, walaupun itu tetap muka saja. Itu masih dalam
pihak 70% mungkin. Oke. Namanya juga kuliah kan. Di kuliah juga ilmu itu kita dapatin di bangku perkuliahan palingan cuma 20% kok. Iya sih bang. Sisanya kan ya kita sendiri yang belajar, yang mahasiswanya yang mencari kayak gitu. Ya bang, kalau daring gini kan bang, yang abang bilang itu 20%. Ya padahal 20% itu kalau dilakukan daring mungkin 5%-nya berkurang mungkin bang. Kayak jadi 15%. Jadi tidak kondusif gitu bang belajarnya. Jadi menurut kamu pembelajaran daring itu nggak kondusif ya? Ya gimana ya bang, dalam kondisi kita dalam rumah dan berada di dekat orang tua atau keluarga, pasti mungkin nggak kondusif bang. Itu bakal hal yang terjadi dalam lingkungan itu nggak bakal sesuai dari kondisipan kelas kita mungkin ya kan. Kalau memang perginya ke suasana ya, kalau pergi ke lokasi bisa aja sih yang kamu sebut. Karena memang beda juga ya belajar saat daring dan belajar dengan kita berada di ruangan. Kalau dari daring ya kita harus mencari sendiri lokasi kita dong pastinya. Pasti bang. Kalau di lokal ya bisa bertemu dengan teman-teman dan belajar bersama. Tapi alhamdulillah kampus sudah beri fasilitas yang dimana dalam metode wifi-nya atau wifi gratis dalam setiap fakultas gitu. Alhamdulillah lah bang. Jadi terbantu. Nah masalah yang paling besar menurut kamu soal belajar daring itu sebenarnya apa? Ya komunikasi kepada dosen ya bang. Gimana? Komunikasinya dengan dosen. Kita seolah tertekan. Tertekan? Kenapa tertekan sih? Ya gimana ya bang, dalam kondisi dalam rumah harus kontak kepada dosen, padahal dosen itu dalam HP-nya gitu pribadi, tak mungkin kita aja yang mau dicat kan bang. Jadi seolah-olah nggak dicat salah, jadi dibiarin apalagi. Tapi kan sudah kondisinya seperti itu saat ini ya, mau tidak mau harus dijalanin dong. Berarti dosennya juga harus responsif. Emangnya dosen-dosennya nggak responsif? Ya kalau dosen responsif bang, cuma berarti nggak ada dalam hal tertekan di gitu, takutnya gitu. Jadi itu berarti Mailnya merasa tertekan dengan kan kondisi seperti itu ya? Ya bisa katakan iya bang, tapi nah berarti harus lebih berani, semua mahasiswanya harus lebih berani dong, harus lebih proaktif untuk bertanya kepada dosennya. Iya bang, ini belajar mentalitas gitulah. Harusnya karena kan di perkuliahan itu kita cuman nggak dibentuk secara intelektualnya saja, kemampuan retorikanya juga, mentalnya juga harus dibentuk, beradaptasi, bersosialisasinya juga harus dipelajarin kan ya. Nah itu dia sih. Jadi kalau Mail sendiri merasa pembelajaran daring yang dilakukan saat ini tuh kurang efektif ya? Bisa jadi bang, bisa. Tapi itu untuk pihak-pihak orang tertentu aja bang. Bisa saja kalau dia jauh dari kampus itu mungkin lebih aktif menurut dia, hemat ataupun tidak berpergian gitu bang. Jadi itu menurutnya mendapat benefit gitu. Tapi untuk kita yang dekat pasti ngerasa ngerugi bang. Bukan ngerugi dalam hal tenaga, tapi seolah-olah kita dekat dalam suatu hal tapi tidak bisa memilikinya gitu. Oke, coba bisa lebih dirincikan kayak itu, dekat dengan sesuatu hal tapi nggak bisa memilikinya. Ini kayak jatuh cinta ini, dekat tapi nggak bisa memiliki. Nah, gimana tuh yang dikatakan dengan dekat tapi nggak bisa memiliki tuh, Mail? Seolah-olah kita kan bang di dalam keadaan dekat dalam suatu benda, tapi seolah-olah kita nggak bisa untuk menggapainya. Padahal dalam artian logikanya kita udah bisa menggapai, tapi karena ada suatu hal yang tidak bisa kita gimana bilangnya, dicapai, kita nggak bisa untuk memerintahkan tangan kita aja untuk menggapainya. Itu makanya jadi tak acuh gitu. Kelihatannya Mail punya banyak keluhan ini, unek-unek soal masalah daring. Bisa disampaikan biar kita ceritain, setidaknya ya kita tahu kayak gitu. Apa aja sebenarnya masalah yang kamu rasain selama daring ini, Mail? Unek-unek kamu itu apa aja? Ya mungkin untuk daring hampir 1 tahun enip kami nih. Iya sih ya, kalau hitungannya ya udah, karena pertama kali pandemi itu diumuminnya di Maret. Ini udah OTW Maret nih. OTW Maret. Jadi kalau mengenai daring sih bang, kalau keluhan sih nggak bisa bilang keluhan, cuma apa yang dirasakan aja gitu. Iya. Yang pertama bagaimana? Saat kami dipulangkan gitu kan bang. Ya dengan kondisi yang belum tahu apa-apa, terus harus
dikasih penyesuaian untuk daring tersebut. Jadi kita itu nggak bisa harus kayak mana bang. Kita kan dalam keadaan di rumah, pasti punya pekerjaan atau job dalam job work, job home gitu. Jadi kita harus menyesuaikan apa yang sedang dikerjakan di rumah dengan pekerjaan yang di kampus. Jadi tugas kampus disesuaikan dengan pekerjaan rumah gitu. Iya bang. Jadi kita harus pandai-pandai bang manage-nya makanya. Ya memang harus kan, namanya juga mahasiswa. Iya bang. Yang penting nggak ada kendala dong soal itu. Kalau soal waktu berarti ya fine aja. Berarti kitanya yang mahasiswa harus bisa mengatur waktu menyesuaikan dengan pembelajaran yang didapat daring dari kampus dengan waktu yang kita miliki, hanya saja lokasinya aja yang nggak di kampus kayak gitu kan ya. Jadi seolah-olah nggak ada simulasi gitu. Simulasi untuk daring gitu. Jadi kita harus mengerti apa yang dikasih. Padahal tidak ada konsepnya harus begini dalam mahasiswa gitu bang. Kan daring nggak ada bang. Jadi apanya nggak ada? Nggak ada gitu konsepnya dari awal bahwasanya kita akan lakuin daring gitu. Itu kan hal-hal yang mendadak. Ya karena namanya juga urgent, itu namanya accidental kan. Kita juga nggak ada juga sih yang berharap corona datang biar semuanya jadi seperti ini kan, kondisi yang ada saat ini gitu. Ya dengan kondisi yang ada seperti ini ya semuanya dibuat jadi daring kayak gitu kan ya. That's one of the best solution at that time. Tapi untuk semakin kesini ya kan sudah banyak perubahan nih. Nah beberapa lokasi juga kan udah mulai aktif di ruang kelasnya masing-masing. Untuk Padang Sidimpuan sendiri itu juga sudah ada beberapa sekolah yang melaksanakan pelajaran offline loh. Ada dengan metode yang mereka punya, ada yang masuk jam segini sampai jam segini dibagi-bagi kayak gitu kan ya. Itu sekolah. Kalau untuk kampus sendiri saya kurang tahu ya bagaimana dengan universitas sebelah. Tapi kalau yang saya lihat ya masih, kalau kampusnya masih tutup aja seperti UMTS, kita masih bisa lihat tutup. IPTS juga masih ya nggak ada kegiatan kelihatan ya dari luar, tapi di dalam kita nggak tahu karena kita nggak masuk kan ya. Nah untuk kampusnya Mail sendiri ya dengan yang disebut tadi ada belajarnya daring, namun di kelasnya juga masih ada, maksudnya masih ada pelayanan administratif kayak gitu kan ya. Ya pasti ya. Nah keluhan lain yang Mail rasa soal daring ini sebenarnya apa? Ya gimana bang? Dari pembelajaran dari awal seperti saat masih di bangku SMA gitu, dalam keadaan masih tatap muka gitu sama pihak dengan pelajar, pihak pembelajarnya, gurunya. Itu belum pasti sekondusif itu yang kita dapat apa yang dikasih pihak pembelajar. Jadi apalagi dalam keadaan daring gini, itu pasti tak mungkin bertambah pengetahuannya. Maksudnya gak bakal sekondusif apa yang kita rasain pas tatap muka itu. Jadi seolah-olah kita harus gimana ya bang, melakoni semua, bahwasanya semua itu harus dilakuin aja. Oke. Emangnya waktu pelajaran daring banyak kendala ya? Yang kamu rasain waktu belajar daring seperti itu? Di saat apa lah bang, jaringan gitu. Jaringan. Pasti pihak daerah-daerah manapun nggak bisa sesuai dengan kondisi di sekitar kampus gitu jaringannya. Jadi dengan slow respon kita dalam menanggapi apa yang dosen berikan, itu berpengaruh pada nilai kita jadinya. Jadi konteksnya untuk mendapat nilai yang tertinggi, jadi seolah-olah berpikir perspektif saya bahwasanya kalau mau dapat nilai ya jaringan bagus. Kalau tidak begitu ya, kalau slow respon ya dosennya nilainya buruk seperti itu ya. Jadi Mail merasa bahwa dengan pembelajaran daring ini kita butuh jaringan yang bagus, koneksi internet yang sinyalnya bagus, sehingga hal itu juga berpengaruh kepada nilai. Gitu kan ya? Iya bang. Kalau kita bisa bagus dalam menanggapi semua perihal yang diberikan dosen, baik dia pertanyaan, soal, tugasan seperti itu, nilai kita bakalan bagus kayak gitu kan ya. Dan di beberapa lokasi itu nggak bisa, ataupun jaringannya susah seperti itu. Iya betul. Nah nggak ada solusi emangnya yang diberikan dari pihak dosen, atau emang dosennya pelit ngasih nilai? Ya kalau dosen bang ngasih nilai itu sesuai apa yang kita lakuin gitu. Jadi kita nggak ada kontribusi dalam kelas itu,
ya dosen gimana mau nilai aja bang. Oke. Jadi dengan keadaan daerah yang minim jaringannya, jadi itu berefek pada tingkatnya. Tapi menurut saya bang, nilai itu bukan untuk hal untuk digapai sepenuhnya aja bang. Oke. Kita harus melihat apa yang dipelajari, bukan untuk menggapai suatu hal nilai yang kita inginkan gitu. Jadi berarti titik poin yang Mail rasa itu ilmunya yang lebih utama daripada nilainya gitu. Nilai itu hanya sebagai pertanda bahwa kita itu belajar dengan pihak tersebut. Kalau masalah apa yang kita pelajari, mungkin orang-orang nggak bakal tahu kalau kita nggak gimana ya bang, menjabarkannya kepada orang. Jadi nilai itu hanya sebagai tanda bahwa kita itu pernah belajar kepada dosen tersebut. Oke. Jadi nggak ada masalah dong kalau kayak gitu? Ya nggak ada bang masalahnya. Berarti soal pertama tadi masalah mengenai belajar daring clear, nggak ada terlalu banyak masalah. Yang kedua juga soal masalah nilai dan jaringan serta koneksi internet. Oke fine, gak ada masalah lagi. Orang dari kampus juga sudah memberikan beberapa fasilitas dengan yang Mail sebut tadi, wifi dari fakultas. Namun untuk beberapa lokasi untuk mahasiswa yang tinggal di daerah-daerah terpencil memang masih harus mandiri kan ya. Nah soal ini Mail, ilmu yang didapatin tadi yang kamu sebutin, kalau ilmu itu lebih penting daripada nilainya sendiri. Selama belajar daring ini emangnya kamu kesulitan untuk mendapatkan ilmu yang diajarkan oleh pihak dosen? Ya kesulitannya bang di saat dosen itu mentransferkan ilmu itu kepada pihak yang belajar. Jadi dalam hal untuk online gitu bang, yang bukan offline dalam belajarnya, kita jadi harus wajib mengerti, padahal apa yang disampaikan tidak bisa diulangi lagi gitu, diserap gitu. Seperti hanya sebagai, kan di sini bang metode belajarnya itu Google Meet gitu ya bang kan, ataupun berarti Zoom gitu. Jadi kita nggak bisa seolah gimana, ada jaringan yang sedikit lemot. Jadi kata-kata yang apa diberi dosen itu jadi terpatah-patah gitu bang. Jadi kita nggak bisa mengerti apa yang dikatakan dosen itu. Berarti nggak bisa secara langsung memahami apa yang dijabarkan dosen ketika belajar gitu ya. Nah, iya bang, karena masalah koneksi internet tadi, ada yang patah-patah jaringan seperti itu kan ya. Nah tapi ilmunya masih nyampe kok atau gimana? Kalau nyampe bang ya kita sendiri seperti apa yang bilang tadi, kita yang cari tahu. Dosen kasih silabus ya kita cari tahu bagaimana itu silabus itu. Jadi kita yang sendiri yang carinya berarti. Oke, kita yang cari tahu sendiri dan pada akhirnya ilmunya nyampe, ilmunya dapat gitu. Tapi kalau ada pertanyaan masih ditanggapin nggak? Ya wajib lah bang ditanggapin sama dosen. Kalau misalnya Mail belajar nih, misalnya materinya A, terus dosennya nyampein lewat Google Meet ataupun Zoom, belajarlah dengan jaringan yang patah-patah. Terus Mail dapat ilmunya, ada pertanyaan, apakah dosennya mau ngejawab atau enggak? Ya pasti dijawab sama dosen. Disuruh ulangi kalau memang tidak jelas. Ya seandainya kalau udah jelas, apakah dosennya mau ngejawab atau enggak? Ya pasti dijawab bang kalau. Oke, artinya dari kalau Mail jawab gitu, kalau dosennya masih jawab, berarti selama dosennya ngejelasin walaupun patah-patah dan Mail bisa dapat ilmunya, paham. Kalaupun ada pertanyaan dari pihak Mail dan kawan-kawan masih dijawab dosen, berarti ilmunya nyampe dong. Ya gitu lah bang, sampai. Karena bisa berkomunikasi walaupun ya dengan komunikasi yang terbantah-bantah karena jaringan itu ya, dengan konteks ilmunya masih nyampe, berarti nggak ada kendala yang parah ya. Selama masalah kendala parah nggak, cuma gimana jeripayah kayak gitu bang, untuk memahami aja, sesuaikan kondisi keadaan dan menyesuaikan gimana pikiran harus fokus ke sana gitu. Jadi itu yang bikin kendala dikit gitu ya bang. Oke, kendalanya karena harus lebih berupaya lebih. Ya betul bang. Apakah mahasiswa itu harus manja? Tidak bang. Enggak pasti. Ya berarti kalau kita ini mahasiswa itu disuruh belajarnya lebih, nggak ada masalah dong? Enggak lah bang. Berarti tadi juga nggak termasuk masalah besar dong. Enggak. Kalau disuruh belajar lebih dari dosennya karena dengan ada masalah jaringan yang patah-patah kayak gitu. Ya jadi kita harus menyesuaikan diri gitu bang. Mau nggak mau ya udah. Mau nggak mau ya pasti bang. Dilanjutin. Nah gini Mail kan ya,
Kalau tadi Mail itu belajarnya secara daring, ada masalah banyak patah-patah seperti itu, tapi ilmunya masih aja nyampe dan gak ada masalah besarnya. Emangnya yang Mail lihat dari kondisi sekarang itu yang paling parah selama belajar dari daring ini seperti apa? Yes, dari kemarin saya pernah dengan dosen kan bang, mengenai masalah gitu. Kebetulan saya jadi Kosma gitu bang ya. Oke, Kosma itu Komisariat mahasiswa. Komisariat mahasiswa. Ya. Jadi dalam aspirasi dari anggota gitu wajib dari saya dulu baru ke dosen gitu. Oke. Jadi di saat satu anggota yang terkendala masalah jaringan, jadi seperti dalam kondisi rumahnya gitu bang kan rame gitu kan. Jadi ada suatu kata yang dikatakan dari anggota keluarga dari kawan tersebut yang menyinggungkan dosen tersebut, jadi kayak percakapan kotor. Jadi hal tersebut jadi masalah besar jadi bagi kami bang. Jadi bagi kami dosen itu mengatakan kalau mau belajar ya kondisi kamu dulu keadaan gitu. Jadi kami yang hanya mendengarkan hal itu yang memut itu kan bang. Jadi kami nggak tahu apa-apa. Jadi mau nggak mau semua lah bang harus. Jadi kalian semua terkena imbas akan satu orang itu ya. Jadi, harusnya juga ya menurut saya loh ya, dosen juga kalau memang udah tahu kondisinya belajar daring seperti itu, harus bisa juga dong memaklumin seluruh mahasiswa yang belum pasti seluruh mahasiswa itu punya satu ruangan khusus untuk belajar. Nah, iya bang. Karena kondisi mahasiswa itu juga beragam-beragam kan ya. Iya bang. Dan mahasiswa itu juga pastinya berusaha untuk mendapatkan lokasi yang layak untuk belajar. Dia juga nggak bakalan mau belajar dengan kondisi ribut. Siapa juga yang mau belajar dengan kondisi ribut kan ya? Iya bang, iya bang. Nah kalau ada masalah yang kayak gitu, rasanya loh ya, tenggang rasa ataupun baik dari pihak dosen ataupun mahasiswa harus bisa dong saling memahamin satu sama lain. Jangan karena kita dosennya bisa menekan mahasiswa segitunya kan ya. Karena kondisi yang sekarang dong yang memaksa untuk mahasiswa seperti itu nggak bisa face to face kan ya. Iya betul bang. Nah itu kalau dari saya itu saya cuman bisa bilang kalau ya dengan kondisi yang sekarang harus bisa dong saling memahami. Betul. Jangan memaksakan kehendak dari satu pihak aja gitu kan ya. Jadi kemarin Mail dan teman-teman punya masalah kayak gitu ya waktu belajar daring dengan dosen ataupun pengajarnya ya. Iya. Jadi menurut abang gimana ini kami yang sebagai pelajar aktif daring itu? Coba kasih motivasi buat kami bang. Nah